Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir, atau kita akan membahas tentang hari kiamat. Apa saja yang akan kita capai ketika kita membahas hari kiamat? Yang akan kita capai adalah kita mampu menampilkan perilaku mulia yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Mampu menampilkan hikmah beriman kepada hari akhir. Dari indikator ini, semoga nanti semua siswa mampu menampilkan perilaku yang mulia ketika beriman kepada hari akhir, mampu mendeskripsikan hikmah beriman kepada hari akhir, dan mampu menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir pada kehidupan atau perilaku kita sehari-hari. Nanti dari pembahasan kita akan mempraktikkan perilaku yang mencerminkan kehidupan yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, juga akan berdiskusi, dan nanti pada akhirnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang berkaitan dengan perilaku kepada hari akhir. Sebelum kita mulai, mari kita fahami betul tentang apa itu hari kiamat, kehidupan setelah hari kiamat, dan fungsi iman pada hari kiamat. Mari kita merefleksikan sejenak tentang kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita di dunia? Apakah amalan-amalan kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan ketika di akhirat kelak? Silahkan kalian bisa mencermati renungan berikut ini. Hari kiamat dalam Al-Quran sudah ditampilkan dalil-dalilnya. Banyak dalil-dalil yang berkaitan dengan keadaan hari kiamat. Contohnya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 46 sampai 49. Pada ayat ini dijelaskan tentang siapa saja orang-orang yang nantinya akan berada di neraka, dan juga kondisi neraka itu digambarkan seperti apa. Ada juga Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Di situ dijelaskan bahwa kondisi bumi ketika terjadi hari kiamat, kondisi makhluk hidup, kondisi orang-orang yang berterbangan ketika terjadi bumi berguncang. Juga janji bahwa apa yang telah terjadi di dunia, apa yang telah diperbuat di dunia akan mendapat balasan. Selain itu, banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran. Misalnya, Quran Surat Al-Qari'ah, Surat Al-Waqi'ah, ataupun hadis-hadis yang terkait. Hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana ketika dunia, alam semesta, dan seluruh yang ada di dalamnya akan hancur lebur. Kiamat dibagi menjadi dua, satu kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro, contoh dari kiamat sugro adalah kematian seseorang. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala yang mempunyai nafas pasti akan mengalami kematian, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Kiamat kecil
juga bisa dilihat ketika terjadinya bencana-bencana. Bukankah sekarang banyak terjadi bencana di sekitar kita? Berikut kalian bisa melihat contoh dari terjadinya tsunami di Aceh. Ini salah satu contoh dari terjadinya kiamat kecil. Selanjutnya ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat besar adalah kiamat di mana ketika alam semesta mengalami kehancuran. Nama-nama lain dari kiamat kubro adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir, Yaumul Zalzalah, Yaumul Waqiah, Yaumul Rajifah. Nama-nama kiamat ini terdapat dalam ayat Al-Quran. Berikut kalian bisa melihat visualisasi dari kiamat kubro. Selain bukti-bukti dalam Al-Quran, secara ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa nanti pada saatnya bumi akan mengalami kehancuran. Seperti dalam ilmu geologi juga dijelaskan bahwa nanti bumi akan hancur beserta isinya berhamburan. Selain itu dalam ilmu astronomi bahwa suatu saat nanti bumi, matahari, dan semua planet-planet akan saling bertubrukan dan ini mengakibatkan hancurnya alam semesta ini. Setelah terjadi kiamat, bumi hancur, bumi porak-poranda, manusia mati. Apa yang terjadi? Periode-periode apa yang akan dialami oleh manusia? Bahwa setelah itu manusia akan dikumpulkan, bahwa setelah itu manusia akan dibangkitkan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, manusia akan dihisap semua amal perbuatan di dunia, baik yang perbuatan baik atau perbuatan buruk, ditimbang, kemudian nanti akan mendapat ganjarannya. Semua amalan manusia diperlihatkan sekecil apapun perbuatannya. Tentu apabila ketika di dunia seseorang banyak melakukan perbuatan baik, timbangan kebaikan lebih berat, manusia akan mendapatkan balasan surga. Surga selalu dibayangkan sebagai tempat yang penuh keindahan dan penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, apabila ketika di dunia manusia ingkar, berbuat tidak baik, akan mendapatkan ganjaran neraka. Neraka digambarkan sebagai tempat yang berbanding terbalik dengan surga, yaitu tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Setelah kita pelajari dari awal, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fungsi iman kepada malaikat adalah sebagai pendorong kita untuk selalu berbuat baik, mempunyai harapan-harapan tentang kehidupan kita agar menjadi lebih baik, sehingga apa yang kita perbuat akan selalu dipertanggungjawabkan. Semoga dari hikmah iman kepada malaikat selalu mendorong kita agar kita bisa berbuat lebih baik dari hari ke hari, semakin hari semakin baik. Barangkali hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.